Kami dari kelompok 4 analisis dampak lingkungan. Di sini kami akan membahas tentang sasi lompa yang telah dilaksanakan di Desa Haruku. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang. Sasi ikan lompa adalah salah satu contoh keberhasilan simbiosis mutualisme antara manusia dan alam. Ikan lompa yang dipelihara dengan tradisi dapat berkembang dengan baik dan pada gilirannya mendapatkan kesejahteraan bagi manusia. Tradisi sasi ikan lompa merupakan syarat dengan nilai-nilai budaya seperti 1. Penghormatan terhadap alam lingkungan, 2. Ketaatan terhadap aturan adat, 3. Kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, dan pengorbanan. Saya akan bercerita sedikit tentang sejarah ikan lompa di negeri Haruku. Menurut tuturan cerita rakyat negeri Haruku, dahulu kala di Kali Learisa Kayeli terdapat seekor buaya betina yang menyamai kali tersebut. Buaya itu dijuluki oleh penduduk sebagai Raja Learisa Kayeli. Buaya ini sangat akrab dengan warga negeri Haruku. Sebelum ada jembatan di Kali Learisa Kayeli, bila air sedang pasang, penduduk negeri Haruku harus berenang menyeberangi kali jika hendak mau ke hutan. Seringkali juga buaya tersebut membantu dengan cara menyediakan punggungnya ditumpangi oleh penduduk Haruku untuk menyeberangi kali tersebut. Dan sebagai imbalan biasanya para warga negeri menyediakan cincin yang terbuat dari ijuk dan dipasang pada jari-jari buaya itu. Pada zaman datuk-datuk, mereka percaya pada kekuatan serba gaib yang sering membantu mereka. Mereka juga percaya bahwa bintang dapat berbicara dengan manusia. Pada suatu saat, terjadilah perkelahian antara buaya-buaya di Pulau Seram dengan seekor ular besar di Tanjung Tial. Dalam perkelahian tersebut, buaya-buaya Seram itu selalu terkalahkan dan dibunuh oleh ular. Dalam keadaan terdesak, buaya-buaya itu datang menjemput buaya Learisa yang sedang dalam keadaan hamil tua. Tetapi demi membela rekan-rekannya di Pulau Seram, berangkatlah sang Raja Learisa Kayeli ke Tanjung Tial. Perkelahian sengit pun tak terhindarkan. Ular besar itu akhirnya berhasil dibunuh. Namun, buaya Learisa juga terluka parah. Sebagai hadiah, buaya-buaya Seram memberikan ikan-ikan lompa, make, dan ikan parang-parang kepada buaya Learisa untuk makanan bayinya jika ia lahir. Maka pulanglah buaya Learisa Kayeli ke Haruku dengan menyusuri pantai Liang dan Wai. Setibanya di pantai Wai, sang buaya tak dapat lagi melanjutkan perjalanannya karena lukanya semakin parah. Dia terdampar di sana dan penduduk setempat memukulnya beramai-ramai. Namun tetap saja buaya itu tidak mati. Sang buaya lalu berkata kepada para pemukulnya, "Ambil saja sapu lidi dan tusukkan pada pusar saya." Penduduk Wai mengikuti saran itu dan menusuk pusar sang buaya dengan sapu lidi, dan matilah sang Raja Learisa Kayeli itu. Tetapi sebelum mengembuskan nafas akhir, sang buaya masih sempat melahirkan anaknya. Anaknya inilah yang kemudian pulang ke Haruku dengan menyusuri pantai Tulehu dan malahan kesasar sampai ke pantai Paso dengan membawa semua hadiah ikan-ikan dari buaya-buaya Seram tadi. Karena lama mencari jalan pulang ke Haruku, maka ikan parang-parang tertinggal di Paso, sementara ikan lompa dan make kembali bersamanya ke Haruku. Demikianlah sehingga ikan lompa dan make merupakan hasil laut tahunan di Haruku, sementara ikan parang-parang merupakan hasil ikan terbesar di Paso. Apa itu sasi? Sasi adalah peranata adat yang menjadi tanggung jawab negeri atau desa. Sasi juga merupakan larangan
temporer untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu pada wilayah tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hewani dan nabati pada alam tersebut. Kenapa sasi harus dilakukan? Karena untuk mengingatkan warga agar memelihara dan menjaga lingkungan sekitar sungai Rearisa Kayeli yang menjadi tempat hidup dan habitat ikan. Manfaat dari sasi ikan lumpa. Yang pertama, dapat menambah hasil sasi lumpa pada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan rasa solidaritas antar sesama masyarakat. Yang ketiga, melestarikan budaya yang sudah dilestarikan, turun-temurun dan agar tidak punah. Yang keempat, memperkenalkan tradisi sasi lumpa pada masyarakat di luar pulau. Tujuan sasi adalah satu, membuat rasa solidaritas antara masyarakat. Dua, melestarikan budaya sasi lompa yang sudah diturunkan turun-temurun. Tiga, menjaga populasi ikan agar tidak cepat punah. Empat, meningkatkan pariwisata yang ada di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses sasi lompa. Diawali dengan sejumlah lelaki dan perempuan berpakaian serba hitam bertelanjang kaki berjalan keliling negeri Haruku, salah satu desa adat di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Malam itu, mereka yang tergabung dalam korps Pawang Pemangku Adat berkeliling untuk membacakan peraturan sasi ikan lumpa. Dalam tradisi yang sudah berlangsung lebih dari 3 abad itu, masyarakat adat dilarang mengambil sumber daya alam tertentu sampai usianya memang sudah layak panen atau diambil. Sasi lompa di negeri Haruku adalah panen ikan lompa, dan ikan lompa ini namanya Trisina bailama, sejenis ikan sardin kecil yang hanya sekali setahun. Ikan ini unik karena mirip ikan salmon yang dikenal luas di Eropa dan Amerika serta dapat hidup di laut manapun di sungai.